Kok enak aja. Nah, beginilah banyak mereka nih, Islam-Islam Arab. Yang diributkan cuma Islam-Islam atribut. Nggak boleh sungkem, nggak boleh deket sama orang non-muslim. Kalau emang ini Islam nggak boleh deket, saya keluar dari Islam. Buat apa hidup tersiksa? Kok agama mempersempit saya hidup? Lah, di dunia ini nggak hanya muslim. Non-muslim lebih besar. Kalau emang agama ini menyusahkan saya, buat apa? Agama itu diturunkan apa? Untuk saling mengasihi. Mau hadis Nabi apa? Tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang di sini, bukan muslim. Jadi orang secara menyeluruh, seperti menyintai dirinya sendiri. Kok Anda nggak boleh dengan non-muslim? Anda Islam Anda juga belum tentu diterima. Islam Anda cuma merek. Kalau diuji sama Allah, Anda bukan orang beragama Islam. Karakter Anda sudah susah kok. Kalau orang nggak berislam, nggak beragama Islam, lisannya itu keluarnya permusuhan. Yang dibilang Al-Quran tidak boleh bersahabat, jangan putus ayatnya Anda baca, mendekat. Sebagian dari mereka yang jahat, jangan berdekat. Islam pun juga begitu, seperti umat Islam, jangan dekat-dekat sama orang Wahabi. Dengan sebagian Muslim berbahan Wahabi, karena itu bahaya. Itu menunjuk diri Anda sendiri itu. Jangan dekat sama orang Wahabi. Kenapa? Anda akan mengkafirkan orang, Anda akan membunuh orang, Anda akan menggorok leher orang dengan happy. Anda akan mengkafirkan orang. Anda berasa lebih dari Tuhan. Jadi ayat itu konteksnya bukan hanya kebetulan dulu sebab asbabun nuzulnya ada Yahudi dan Nasrani. Sebagian kecil dari kelompok mereka mungkin ada yang jahat. Jangan dideketi. Ayat ini konteksnya juga bisa berlaku buat umat Islam. Ada sebagian umat Islam tuh yang sesat, yang nyeleneh, jangan dideketin. Contohnya apa? Ya Wahabi itu. Karena cuma satu-satunya aliran yang merusak manusia itu cuma Wahabi. Dia merasa lebih suci, menghalalkan darah siapapun. Seperti diri suci. Jadi, saya minta kepada Anda nih, yang baru datang nih, Islam baru yang datang di Indonesia nih, udahlah, Anda nggak usah ikutin NU aja lah. NU itu sudah yang punya sertifikat di Indonesia. Jujur aja, saya ini Habib. Saya datang ke Indonesia itu karena ada NU. Kalau nggak ada NU, belum tentu kakek saya datang. Nggak ada yang terima. Di dunia cuma di Indonesia masih menghormati Habib. Jadi saya minta para Habib-Habib ini yang sok rata kritik NU, masih untung orang itu berakhlak. Anda sadar diri, kakek Anda tuh masuk kemari itu karena ada NU. Islam di sini sudah selesai. Anda ditampung, dapat gelar Habib, dihormatin karena dia cinta kepada Rasul. Saya belum ketemu dari seluruh dunia orang yang menyintai Nabi seperti orang NU. Banyak cuma mulut, tapi NU dengan amal. Dan orang NU tuh kalau dihina Nabi, nggak pandang siapapun, kucing bisa jadi macan. Bisa mengelawan. Tapi kalau dihina dirinya, orang tua masih dia bisa menerima. Tapi jangan disinggung Nabi Muhammad. Selembek-lembek orang NU bisa jadi macan, makan siapapun. Tidak ada bangsa lain begitu. Nah, jadi saya minta ini, Islam Arab yang masuk kemari, mengarabkan Indonesia, tahu diri lah. Dan bukan yang Islam jenggot-jenggot yang datang kemari, sok seperti pendekar, gangster, grupnya ini bahasa lama is the gang, Jawas. Kok Anda mau merubah Indonesia? Kok Anda mau jajah Indonesia? Enak aja. Ini Indonesia udah Islam, nggak usah Anda jajah. Mendingan kalau Anda mau kafir-kafiran, Anda pulang aja sono ke Arab. Ikut perang bunuh-bunuhan. Ini negeri bukan Arab. Bangsa ini punya naluri. Bukan bangsa membunuh-membunuh kayak orang Arab. Kalau Anda mau kafir-kafiran, berangkat ke Arab sono bom-boman. Itu ruang tinju ada. Di sini bukan ruang bunuh-bunuhan. Jadi sebaiknya saya minta ini, bahasa lama is the gang ini hati-hati buat warga Indonesia. Buat semua muslim. Hati-hati dengan bahasa lama is the gang. Dia punya Islam Wahabi. Mereka itu pertama datang dengan lembut, basa-basi, memberi bantuan. Nanti datang ke suatu daerah membantu masjid. Besok masjid itu dikuasai.
Nanti anak sekolah itu dikuasai. Lah, apa yang diharap dari dia dengan pengorbanan gini? Dia ingin merubah negeri ini. Karena bagi dia negeri ini negeri kafir. Negeri tauhid. Jadi mereka akan menghancurkan negeri ini. Ujung-ujungnya seperti dia kan pernah kan tidak menghormat bendera. Kan kurang ajar itu. Makan hidup di negeri ini terus nggak menghormat bendera. Mengatakan itu kafir. Kafir siapa? Anda yang kafir. Kalau hormat bendera kafir, saya nggak bertuhan lah. Ini apa begini Islam? Jadi saya minta hati-hati gerakan mereka ini, lembut. Mereka nanti apa? Kalau sudah punya kekuatan, mereka akan menciptakan ISIS di sini atau Taliban dan bisa nanti dikasih senjata. Terutama nanti Anda di samping yang sebelah Anda, bisa Anda mati. Mereka ini nggak punya hati, nggak punya naluri, gorok orang. Itu happy loh, seperti ISIS tuh. Nggak punya beban, dianggap apa? Itu jalan Tuhan, jalan iblis itu. Saya katakan iblis toh. Geng-gangster itu ISIS semua, Taliban, dan siapapun yang dukung ISIS, Taliban, saya katakan Anda iblis. Anda bukan manusia, binatang. Jadi jangan terlena lah. Kita sikapin, kita lihat mereka ini. Jangan sampai di wilayah Anda dimasukin. Mereka berlembat lembut dia ujung-ujungnya. Dan kalau mereka sudah masuk, itu sudah bahaya. Ini bibit teroris, bibit radikal, dan ujung-ujungnya apa? NKRI akan diganggu. Negeri ini akan dipecah belah oleh mereka.